Alhamdulillah, sampailah kita di hari ke-25 challenge di surah Ar-Rahman. Ada satu gambaran yang sangat halus di dalam surah Ar-Rahman. Setelah Allah menggambarkan dua surga pertama dengan begitu agung, Allah kemudian berfirman, mudhammatan. Kedua surga itu sangat hijau hingga tampak kehitaman. Dan untuk ke-25 kalinya Allah mengetuk kesadaran kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Para mufasir menjelaskan mudhammatan. Di dalam tafsir At-Tabari ada banyak riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang menjelaskan bahwa makna dari mudhammatan adalah artinya dua surga itu sangat hijau karena penuh dengan air dan kesegaran. Pepohonannya begitu hidup, begitu subur, hingga warna hijaunya itu hampir mendekati warna hitam karena saking pekatnya. Ibnu Abbas mengatakan hijaunya begitu kuat karena pohon-pohon itu dipenuhi air dan kehidupan. Di dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan bahwa kata ini berasal dari kata dihmah yang berarti warna hitam. Namun di sini bukan berarti hitam secara tekstual gitu ya, hitam yang seperti kita tahu, tapi ini adalah gambaran hiperbolanya ketika ada dedaunan yang begitu lebat, begitu hidup, warna hijau itu menjadi sangat pekat sampai hampir jadi kayak tampak gelap. Nah, bayangan dari sebuah taman yang begitu lebat pohonnya, tidak ada daun yang kering, tidak ada tanah yang tandus, dan semuanya penuh dengan kehidupan. Itulah mudhammatan. Menariknya, para ulama juga memperhatikan sesuatu yang tersembunyi di dalam struktur ayat ini. Di bagian sebelumnya dalam surah ini Allah menggambarkan dua surga pertama dengan deskripsi yang lebih tinggi, seperti dawata afnan, pepohonan yang bercabang-cabang indah, aina nitajriyan, dua mata air yang mengalir. Nah, tapi di dalam rangkaian ayat penjabaran surga yang berikutnya disebutkan mudhammatan, yaitu dua taman yang sangat hijau. Dan nanti akan disebutkan juga setelahnya, di besok hari kita akan bahas ainani nadhakhatan, dua mata air yang memancar. Nah, sebagian ulama seperti Zamakhsyari memahami bahwa ini menunjukkan perbedaan tingkatan surga. Bahwa dua surga yang pertama adalah untuk orang-orang as-sabiqun, orang-orang yang paling dahulu dalam berbuat kebaikan. Dan dua surga yang berikutnya itu adalah untuk ashabul yamin, untuk orang-orang yang beriman, tetapi tidak setinggi derajat yang pertama. Namun menariknya, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengingatkan kita, jangan sampai kita memahami ini sebagai pengurangan nikmat, karena di dalam surga setiap nikmat itu luar biasa. Perbedaan ini hanya menunjukkan tingkatan karunia, bukan berarti yang satu kurang indah gitu ya. Bahkan bisa jadi mata air yang memancar yang akan kita bahas di besok hari itu justru sesuatu yang lebih keren daripada air yang mengalir. Kita nggak tahu ya. Nah, seperti mata air yang menyembur, hidup, bergerak gitu, dan memberi kehidupan pada seluruh taman. Tapi di balik semua gambaran ini ada satu pesan yang sangat mendalam. Allah tidak sekedar menggambarkan taman, Allah sedang menggambarkan kehidupan yang sempurna. Hijau dalam Al-Quran sering menjadi simbol kehidupan, ketenangan, dan kesegaran jiwa. Jika di dunia kita melihat hijau, hati kita kan merasa senang gitu ya, merasa tenang. Nah, bayangkan hijau yang tidak akan pernah pudar, hijau yang gak akan pernah kering, dan hijau yang tidak akan pernah mati. Dan itulah gambaran kehidupan di surga. Tapi ayat ini juga membawa kita pada satu refleksi yang sangat pribadi, sangat personal. Jika Allah menyiapkan taman yang begitu hidup untuk hambanya, maka pertanyaannya bukan lagi seindah apa sih surga itu, tapi apakah hati kita sedang menuju ke sana? Apakah hati kita sedang kita sirami dengan zikir, Al-Quran, taubat, atau hati kita justru udah mulai kering? Karena menariknya, para ulama ini sering mengatakan surga itu adalah taman di luar diri kita, sedangkan iman adalah taman di dalam diri kita.
jika taman dalam hati kita itu hidup, maka perjalanan menuju tamannya Allah menjadi lebih dekat. Karena itulah, setelah menggambarkan semua keindahan itu, Allah kembali bertanya lagi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat hidup yang masih dikasih waktu sampai hari ini. Karena setiap ayat di surah Ar-Rahman ini diulang sampai yang ke-25 kalinya, sebenarnya Allah lagi mengingatkan kita satu hal. Surga itu nyata, dan perjalanan menuju ke sana sedang berlangsung sekarang. Masihkah kita melangkah menuju ke sana? Kalau iya, perkuat langkahnya, sabar, insya Allah akan sampai. Kalau udah mulai melenceng, yuk kita balik lagi. Selamat merenungi ayat di hari ini, simpan di hati, sebarkan kepada semesta. Sampai ketemu lagi di besok hari insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.